Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen implementasi kurikulum. Yang pertama ada pengertian manajemen implementasi kurikulum. Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua suku kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen sendiri diartikan oleh para pakar secara beragam. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni dalam melakukan kerjasama dalam suatu organisasi melalui proses yang sistematis, terkoordinasi, sama halnya seperti manajemen, maka kurikulum juga diartikan oleh pakar pendidikan secara beragam meskipun memiliki tujuan yang sama. Dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah sebagai sesuatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya ada prinsip manajemen kurikulum. Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, sedikitnya ada 5 prinsip yang harus menjadi perhatian penting, yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, mengarahkan visi, misi, dan tujuan dalam kurikulum. Berikut ini adalah penjelasannya. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal, sehingga tak heran bila kurikulum ini memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, yaitu pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, yakni kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga melakukan kegiatan ekstra dan kurikuler yang dikelola secara integratif dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, yakni kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan, dan di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, yakni kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khusus dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najma. Selanjutnya, implementasi manajemen kurikulum. Berdasarkan berbagai pendapat dari beberapa ahli, dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan ditetapkan suatu organisasi atau institusi. Salah satu sasaran dan kebijakan desentralisasi pendidikan adalah kemandirian setiap satuan pendidikan termasuk dalam implementasi serta pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, sedangkan dalam pengembangannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan.
secara terperinci terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 Ayat 1 dan 2. Secara garis besar, beberapa kegiatan berkenan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum perlu dirumuskan oleh satuan pendidikan, khususnya terhadap langkah-langkah pelaksanaan dan implementasi kurikulum. Di antara langkah-langkah pelaksanaan serta implementasi kurikulum yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah adalah melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum, yang kedua, perorganisasian kurikulum, yang ketiga, implementasi kurikulum, dan yang keempat, evaluasi kurikulum. Penjelasannya, perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga, implementasi kurikulum, yaitu penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Yang terakhir, evaluasi kurikulum, suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh aman siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Sekian presentasi kami. Terima kasih.